saya Rima Dusriani dengan NIM 2030106036. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Pteridophyta. Indikator yang akan saya jelaskan pada materi ini yaitu 1. Pengertian Pteridophyta, 2. Ciri-ciri Pteridophyta, 3. Habitat Pteridophyta, 4. Reproduksi Pteridophyta, dan 5. Peranan Pteridophyta. Pengertian Pteridophyta atau tumbuhan paku adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Pteridophyta berasal dari kata pteron yang artinya sayap bulu dan phyton yang artinya tumbuhan, sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Tumbuhan paku sering disebut juga dengan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati, serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus dan berpembuluh yang paling sederhana. Terdapat lapisan pelindung sel atau jaket steril di sekeliling organ reproduksi, sistem transport internal, dan hidup di tempat yang lembab. Akar serabut berupa rizoma, ujung akar dilindungi kaliptra, sel-sel akar membentuk epidermis, korteks, dan silinder pusat yang terdapat xilem dan phloem. Batang tumbuhan paku tidak tampak karena terdapat di dalam tanah dan sangat pendek. Ada juga yang mencapai 5 meter seperti pada paku pohon atau paku tiang. Daunnya ketika masih muda melingkar dan menggulung. Berdasarkan bentuk dan ukuran susunan daunnya, tumbuhan paku dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil. Mikrofil berbentuk kecil atau bersisik, tidak bertangkai, tidak bertulang daun, belum memperlihatkan diferensiasi sel. Sedangkan makrofil memiliki ciri daun yang besar, bertangkai, bertulang daun, bercabang-cabang dengan sel yang telah terdiferensiasi. Tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang mempunyai kormus, artinya tumbuhan dapat dibedakan dalam 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Alat perkembangbiakan tumbuhan paku yang utama adalah spora. Oleh sebab itu, ahli taksonomi membagi dunia tumbuhan dalam 2 kelompok saja, yang diberi nama kriptogami dan panerogami. Kriptogami atau tumbuhan spora meliputi Schizophyta, Ptalophyta, Bryophyta, dan Pteridophyta. 2. Ciri-ciri tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan salah satu kelompok tumbuhan tertua. Ciri-ciri dari tumbuhan paku ini ialah akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan phloem. Dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Spora yang terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak sporangium tersebut terkumpul dalam sorus. Sorus-sorus ini kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helaian-helaian daun. Mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporofit. Daun yang masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut dengan sporofil, dan daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil. Berfungsi untuk fotosintesis. Tumbuhan paku tidak berbunga. Umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Memiliki 4 struktur penting, yaitu lapisan pelindung sel atau jaket steril
yang terdapat di sekeliling organ reproduksi, embrio multiselular yang terdapat dalam archegonium, kutikula pada bagian luar, dan yang paling penting adalah sistem transport internal yang mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Sistem transport ini sama baiknya seperti pengorganisasian transport air dan zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi. Struktur tubuh tumbuhan paku. Pertama, akar bersifat seperti akar serabut. Ujungnya dilindungi kaliptra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Batang. Pada sebagian jenis tumbuhan paku, batang tidak tampak karena terdapat di dalam tanah berupa rimbang. Mungkin menjalar atau sedikit tegak. Jika muncul di atas permukaan tanah, batangnya sangat pendek sekitar 0,5 meter. Akan tetapi, ada beberapa jenis tumbuhan paku seperti paku pohon atau paku tiang yang panjangnya mencapai 5 meter dan kadang-kadang bercabang. Misalnya Alsopila dan Cyathea. Pada bagian daun, bentuk daunnya selalu melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan bentuk, ukuran, dan susunannya, daun paku dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Berdasarkan bentuk daun dibagi lagi menjadi mikrofil dan makrofil. 3. Habitat tumbuhan paku. Habitat tumbuhan paku ada di darat, terutama pada lapisan bawah tanah di dataran rendah, tepi pantai, lereng gunung, 350 meter di atas permukaan laut, terutama di daerah lembap. Dan ada juga yang bersifat epifit atau menempel pada tumbuhan lain. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan fotoautotrof, yaitu tumbuhan paku ada yang hidup mengapung di air, misalnya Azolla pinnata dan Marsilea carenata. Namun pada umumnya tumbuhan paku adalah tumbuhan terestrial atau tumbuhan darat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan paku yaitu kadar air dalam tanah, kadar air dalam udara, kandungan hara mineral dalam tanah, kadar cahaya untuk fotosintesis, suhu yang optimal, perlindungan dari angin, perlindungan dari cahaya yang terlalu kuat. Tidak semua faktor tersebut berpengaruh, tapi tergantung pada jenis tumbuhan pakunya. Survive tidaknya suatu tumbuhan paku di suatu areal tergantung dari ketahanan gametofitnya. Apakah akan berkembang secara alami di lingkungannya atau tidak. Seperti tanaman tingkat tinggi, tumbuhan paku tumbuh lingkungannya masing-masing, biasanya tempat lembab. Beberapa paku dapat bertahan hidup di daerah yang ekstrim seperti lingkungan kering dan panas. Beberapa jenis paku dapat tumbuh di daerah gurun. Tumbuhan paku meletakkan dirinya tepat sesuai dengan nikelnya. Tanah yang lembab, udara yang lembab, intensitas cahaya, dan sebagainya. Jarang tumbuhan paku hidup di luar nikelnya. 4. Sistem reproduksi dan metagenesis tumbuhan paku. Reproduksi tumbuhan ini dapat secara aseksual atau vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin atau gametogonium. Gametogonium jantan atau anteridium menghasilkan spermatozoid dan gametogonium betina menghasilkan sel telur atau ovum. Seperti halnya tumbuhan lumut, tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Metagenesis paku homospora dan heterospora. Pada metagenesis tumbuhan paku, baik pada paku homospora dan paku heterospora ataupun paku peralihan, pada prinsipnya sama. Ketika ada spora yang jatuh di tempat yang cocok, spora tadi akan berkembang menjadi protalium yang merupakan generasi penghasil gamet atau biasa disebut generasi gametofit
yang akan segera membentuk antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang akan menghasilkan ovum. Ketika spermatozoid dan ovum bertemu, akan terbentuk zigot yang diploid yang akan segera berkembang menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari merupakan generasi sporofit karena mampu membentuk sporangium yang akan menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Fase sporofit pada metagenesis tumbuhan paku memiliki sifat lebih dominan daripada fase gametofitnya. Apabila kita amati, daun tumbuhan paku menghasilkan spora atau sporofil. Di sana akan kita jumpai organ khusus pembentuk spora. Spora dihasilkan dan dibentuk dalam suatu wadah yang disebut sebagai sporangium. Biasanya sporangium pada tumbuhan paku terkumpul pada permukaan bawah tanah. 5. Peranan tumbuhan paku. Tumbuhan paku banyak ragamnya. Banyak di antaranya yang mempunyai bentuk yang menarik, sehingga bagus untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Selain sebagai tanaman hias, paku dapat pula dimanfaatkan sebagai sayuran berupa pucuk-pucuk paku. Dari segi obat-obatan tradisional, paku pun tidak luput dari kehidupan manusia. Ada beberapa jenis yang daunnya dipakai untuk ramuan obat, ada pula yang rizomanya. Batang paku yang tumbuh, baik yang sudah keras, diperuntukkan untuk berbagai keperluan. Tidak jarang, sebagai tiang rumah. Paku dipakai untuk pengganti kayu. Batang paku diukur untuk dijadikan patung-patung yang dapat ditempatkan di taman. Kadang-kadang dipotong untuk tempat bunga. Misalnya tanaman anggrek. Sejak dulu tumbuhan paku telah dimanfaatkan oleh manusia, terutama sebagai bahan makanan atau sayuran. Dewasa ini pemanfaatannya berkembang sebagai material baku untuk pembuatan kerajinan tangan, pupuk organik, serta tumbuhan obat. Nilai ekonomi tumbuhan paku terutama terletak pada keindahannya, dan sebagai tanaman hortikultura, beberapa jenis Lycopodinae yang suka panas digunakan sebagai tanaman hias dalam pot, dan paku kawat yang merayap yang digunakan dalam pembuatan karangan bunga. Sedangkan sporanya kecil-kecil yang mudah terbakar karena kandungannya akan minyak, sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan kilat panggung. Pteridophyta sebagai tanaman hias atau sebagai obat. Banyak tumbuhan paku memiliki manfaat dan peranan penting dalam kehidupan manusia, antara lain yaitu tanaman hias, contohnya Adiantum atau suplir, Platycerium atau paku tanduk rusa, Asplenium atau paku sarang burung, Neprolepis, Aspoipila atau paku tiang, dan lainnya. Bahan obat seperti paku Equiterum atau paku ekor kuda untuk antidiuretik atau lancar seni, Cycloporus untuk obat pusing dan obat luar, Diopteris untuk obat cacing pita, Platycerium bifurcata untuk obat tetes telinga luar, dan Lycopodium untuk antidiuretik dan mencahar lemah dari sporanya. Equisetum paku ekor kuda yang digunakan sebagai bahan sayur yaitu Marsilia atau semanggi, Petidium atau Aculinium paku garuda, dan lain-lain. Kesuburan tanah Azolla pinnata karena mampu bersimbiosis dengan Anabaena atau alga biru sehingga dapat mengikat unsur nitrogen dari udara, dan gulma pertanian Salviana natia.